Belajar dari tragedi Itaewon, konser NCT 127 hari pertama ricuh. Akankah hari kedua tetap digelar? Konser boyband Korea Selatan, NCT 127 pada hari pertama harus dibubarkan. Konser tersebut terpaksa dihentikan sebab adanya insiden desak-desakan yang terjadi di paruh waktu konser. Sebanyak 30 orang yang merupakan penggemar NCT 127 atau NCTzen terkapar lemas dan pingsan. Mengetahui banyaknya korban dalam konser pada hari pertama tersebut, bagaimana sikap dari kepolisian? Apakah konser di hari kedua akan digelar? Pembubaran konser boyband asal Korea Selatan pada hari pertama tersebut merupakan dampak dari 30 penonton yang pingsan dan lemas. Diketahui, jumlah penonton yang pingsan saat itu bertambah secara bertahap. Semenjak kejadian tersebut terjadi, polisi berusaha ungkap kronologi kejadian. Akibat dari kejadian tersebut, konser NCT 127 di hari kedua belum ada kejelasan sampai saat ini. Diketahui, konser NCT 127 di hari kedua digelar pada Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022. Hingga kini sepertinya para NCTzen masih belum mendapatkan kepastian yang jelas dari pihak promotor maupun kepolisian. Dikutip dari Kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menuturkan bahwa pihak kepolisian akan mengevaluasi konser boyband asal Korea, NCT 127 tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan evaluasi untuk memastikan keamanan konser NCT 127 di hari kedua. Walau demikian, Zulpan menuturkan bahwa pihak promotor tak melakukan kesalahan dalam pengadaan kapasitas tiket atau jumlah penonton. Menurutnya, jumlah penonton yang hadir di konser tersebut masih di bawah kapasitas tempat konser itu. Dikutip dari Tribun Kaltim, menurut pengakuan dari saksi mata yang saat itu menyaksikan konser, Sabila, kekacauan bermula ketika member NCT 127 menyanyikan lagu sembari melempar bola yang saat itu dijadikan properti konser. Sabila mengatakan, awalnya nggak ada apa-apa, lalu ada bagian saat NCT lempar-lempar bola. Penonton di bagian standing di chat 1 itu pada maju-maju. Jadinya kan banyak yang kedorong di depan. Terus ada yang pingsan katanya karena itu, imbuhnya menurutnya, penonton di bagian standing chat 1 tersebut berusaha untuk mendekati area panggung. Tak sedikit penonton yang terdorong ke depan. Oleh sebab itu, terjadilah insiden desak-desakan di bagian standing chat 1. Akibat dari kejadian tersebut, hingga kini diketahui 30 penonton pingsan dan lemas. Kebanyakan penonton tersebut merasakan kekurangan oksigen saat konser tragedi desak-desakan terjadi. Penonton yang pingsan dan lemas tersebut lantas dibawa keluar gedung untuk dilakukan perawatan.